Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan ekor unggas di kota Cimahi mati mendadak sejak bulan lalu. Waspada penularan virus flu burung H5N1. Pencuri kerbau di Kabupaten Garut sembelih dan kuliti ternak lalu bawa kabur dagingnya. Kejahatan jalanan kembali terjadi di Kota Bandung. Seorang remaja dianiaya 3 laki-laki di wilayah Hegar Raya, Gede Bage. Pencuri kerbau di Garut tidak membawa ternak curiannya hidup-hidup. Mereka menyembelih dan menguliti ternak di kebun tempat kerbau dipelihara, lalu membawa dagingnya kabur. Korban amutasi. Pencurian ternak warga kembali terjadi di Desa Mekarwangi, Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut. Kali ini pencuri menyembelih ternak kerbau di perkebunan, kemudian membawa kabur dagingnya. Pemilik ternak baru mengetahui ternaknya dicuri saat akan memberi makan kerbaunya. Namun di tengah jalan menemukan potongan bagian tubuh dari sang kerbau. Setelah diperiksa, ternyata kerbau miliknya hilang 1 ekor. Pemilik kerbau hanya bisa mengais sisa daging yang masih berserakan di jalan, mengumpulkannya kemudian dibawa pulang. Semuanya kerbau yang ada 5, tapi yang dicuri cuma 1 yang paling besar. Yang paling besar ya Pak? Yang paling besar yang dicuri. Itu kejadiannya kapan Pak? Tadi malam. Tadi malam. Itu ketemunya pas kapan? Pas pagi-pagi dengan yang mengingunya. Nah itu Pak, ada sisa-sisa bekas daging itu Pak, di gimana kan Pak? Itu ada sisa-sisanya di lokasi, di tempat yang setelah kejadian. Pak, di wilayah Bapak tersendiri ini sudah berapa kali Pak kejadian seperti ini? Di sini di wilayah Cihurip sekitar udah 5 kalian yang terjadi 5 kali pencurian kambing yang sama itu disembelih di lokasi. Pemilik kerbau sudah melaporkan pencurian ini ke Polsek Cihurip yang telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Namun belum bersedia memberikan keterangan. Selama ini warga Cihurip memang memelihara ternaknya di perkebunan yang lokasinya jauh dari permukiman warga. Bahkan kerbau milik korban yang berjumlah 5 ekor semuanya dilepas di perkebunan dan bukan di dalam kandang. Eko Syabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Seorang ayah tiri di Ciamis tega mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur hingga korban hamil. Kasus ini baru terungkap setelah korban melahirkan. Tersangka HS ditangkap anggota Satreskrim Polres Ciamis karena mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur hingga hamil dan melahirkan. Ulah bejatnya itu dilakukan sejak tahun 2021 tanpa sepengetahuan sang istri. Korban yang baru berusia 12 tahun tak berdaya menolak karena selain dibujuk rayu dengan janji memberikan uang saku, ia juga diancam oleh tersangka yang mencabuli korban di sebuah rumah kosong tak jauh dari rumah ibu korban. Kasus ini baru terbongkar setelah korban melahirkan. Perbuatan tersebut dilakukan pertama pada Desember 2021. Menurut pengakuan sementara, kejadian tersebut dilakukan sebanyak 7 kali. Kemudian ada bujuk rayu dan imbalan berupa uang sebanyak 20.000 sampai 50.000 rupiah. Saya sampaikan kepada teman-teman bahwa sebetulnya dari pihak keluarga tidak mengetahui sampai dengan si anak korban melahirkan. Jadi ibu korban melaporkan ketika anak korban melahirkan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka diancam hukuman di atas 5 tahun penjara karena mencabuli anak di bawah umur. Sedangkan bayi yang sudah dilahirkan dalam kondisi sehat dan dirawat oleh neneknya yang tak lain adalah istri tersangka. Eko Syabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis.
Viral di media sosial, seorang remaja menjadi korban penganiayaan oleh sekelompok orang menggunakan senjata tajam. Penganiayaan terjadi di kawasan Hegar Raya, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. Rekaman video saat seorang remaja dianiaya di kawasan Hegar Raya, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung belum lama ini viral di media sosial. Dalam video berdurasi 30 detik itu, sejumlah orang mengejar korban dengan mengacungkan senjata tajam. Korban yang sudah terluka dan berlari meminta ampun terus dianiaya secara membabi buta oleh para pelaku. Menurut saksi mata, korban awalnya diserempet oleh 2 motor. Korban kemudian berlari ke toko depo air minum yang kebetulan masih buka untuk meminta pertolongan. Namun penjaga toko tidak berani menolong karena takut dengan 3 orang lelaki yang membawa senjata tajam. Ironisnya, dari ketiga pelaku, 1 orang merekam penganiayaan dan 2 orang menganiaya korban dengan golok. Usai menganiaya korban, mereka langsung melarikan diri. Pukul 7:30 malam, karena saya kebetulan lagi kerja, masih kerja, terus tiba-tiba didatangin sama orang. Satu motor itu anak sekolah pakai seragam sekolah, terus sama pacarnya. Datang lagi 1 motor diserempet, bertiga itu bawa senjata tajam, dari luar juga udah kelihatan. Nah di situ ribut lah. Si anaknya itu si korban sama pelaku ribut sama tuh. Nah dari parkiran juga udah kena bacok si korbannya. Terus si korban panik ke dalam, masuk ke gerai ke tempat kerja saya. Di situ mulai pembacokannya. Terus sama saya juga udah berusaha dilerai. Di situ juga saya udah diacungin golok. Akibat penganiayaan tersebut, korban menderita luka di pergelangan tangan, punggung hingga kaki. Dan jari tangan nyaris putus. Belum diketahui apa motif penganiayaan tersebut. Kasus ini pun masih diselidiki oleh anggota Polsek Gedebage. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.